Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu say'an fariyya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan rutinitas kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Selawat berangkai salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh minaz zulumati ilan nur. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada siang Jumat yang sangat berbahagia ini, tak bosan-bosannya khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah kita pada siang Jumat ini adalah mengoptimalkan cinta kepada Nabi. Berbicara tentang Nabi, kalaulah dihitung, Nabi itu mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai ke periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berkisar 124 Nabi. Rasul ada sekitar 313, dalam riwayat lain ada yang mengatakan 315 Rasul. Apa beda Nabi dan Rasul? Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, makanya Nabi tidak ada perempuan. Menurut terminologi, Nabi adalah seorang laki-laki, tak ada perempuan.
Maka kalau ada Elia Eden yang mengaku dirinya nabi, maka sudah rusak indikator kenabiannya sebenarnya. Satu indikator sudah kena. Dan lagi pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. Khataman nabi, penutup dari segala nabi. Seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, yang mana wahyu itu tidak wajib dia menyampaikan kepada umatnya, itu nabi. Sedangkan Rasul seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah, maka wajib dia menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Itulah perbedaan nabi dan Rasul. Rasul yang wajib kita ketahui itu, nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan Rasul. Dipersempit lagi ada Rasul Ulul Azmi namanya. Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kalau mencintai Allah, maka ikut Nabi, kata ayat. Seperti yang disampaikan dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-31. Maka Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Salah satu kita mengikut Rasul adalah menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu menjadi contoh bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi ketika dia memimpin perpolitikan. Apakah benar politik serangan Fajar itu dibenarkan? Yang lucunya, malamnya di masjid berkuar-kuar mengatasnamakan kebenaran dan kebaikan, paginya serangan Fajar. Tidak ada korelasi ucapan dengan perbuatan. Ditanya Muslim, tetapi tidak mencerminkan perbuatan Nabi. Padahal kita dituntut untuk menjadikan seorang Nabi menjadi uswatun hasanah. Apa bedanya kita yang disebutkan oleh Rasul? Iza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia bohong. Itu kan ciri-ciri orang munafik itu. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Wa iza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, kepercayaan, dia khianat. Maka pemimpin-pemimpin yang ada di dalam diri mereka kemunafikan dilarang untuk mencoblosnya. Sebab tidak ada uswatun di sana. Dia tak mengikut Nabi. Ucapannya saja yang mengikut. Tetapi secara perbuatan jauh dari perbuatan Rasul. Bagaimana juga seorang pedagang ketika dia berdagang. Innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Nabi itu diutus ke muka bumi. Poin pentingnya adalah meluruskan akhlak. Kapan muncul akhlak? Akhlak berbeda dengan adab. Kalau adab bisa dipelajari, tapi kalau akhlak di samping dipelajari, dia akan muncul dari efek amaliyah yang kita buat. Itu akhlak.
Maka kalau ada orang barat berakhlak, maka salah dalam pemilihan kata. Mereka beradab. Sebab akhlak itu muncul dari pembiasaan amal, maka akhlak akan muncul. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka penting di bulan Maulid ini, bukan hanya di bulan Maulid, Rabiul Awal adalah momentumnya saja, tetapi meniru Rasul itu setiap helaan nafas kita. Jadi jangan diartikan bahwa mengikut Rasul itu hanya di bulan Maulid. Mengikut Rasul itu setiap helaan nafas kita ikut Rasul kalau bisa. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, adakah orang yang meniru akhlak Nabi? Banyak. Tentu untuk meningkatkan keimanan itu perlu banyak melakukan amalan. Pada suatu ketika Umar bin Khattab itu berjalan, jangankan berhadapan setan itu dengan Umar, menginjak jalan yang ditempuh oleh Umar tak berani setan. Bayangkan ini. Apakah takut dengan Umar? Tidak. Setan itu takut dengan imannya Umar. Kita satu rute dengan setan. Begitu dahsyatnya iman-iman orang terdahulu. Habib Umar bin Habis memiliki anak namanya Habib Salim. Ada seorang pemuda datang kepada Habib Salim. Dia katakan kepada Habib Salim bahwa tanah yang dimiliki oleh Habib Umar itu adalah tanahnya. Disampaikan oleh Habib Salim. Habib Salim ini anaknya Habib Umar. Diperlihatkan oleh Habib Salim kepada pemuda itu surat hak milik, bahwa tanah itu adalah milik ayahnya. Panjang lebar Habib Salim memberikan penjelasan tentang tanah itu adalah milik ayahnya. Namun tidak bergeming, pemuda itu tetap mengakui bahwa tanah itu adalah tanahnya. Dilaporkan oleh Habib Salim kepada Habib Umar, ayahnya. Wahai ayah, ada seorang pemuda mengaku-ngaku bahwa tanah yang kita miliki itu adalah tanah miliknya. Bagaimana pendapat ayah? Kalau dia mengaku, kata Habib Umar, kalau dia mengaku itu adalah tanahnya dan kita sudah menjelaskan bahwa itu adalah tanah kita, kemudian dia bersekuku terhadap apa yang dia sampaikan, maka berikan tanah itu. Walaupun secara legal, secara de facto, de jure, dalam bahasa pemerintahannya, secara keabsahan itu adalah milik kita. Berikan tanah itu kepadanya. Begitu kata Habib Umar. Saya tidak mau ribut masalah dunia. Tapi ini kan milik kita ya. Iya, itu milik kita. Tapi kalau dia mengakui, kasihkan. Kalaupun rumah yang kita tempati hari ini dia pun mengakui miliknya, kata Habib Umar, serahkan rumah ini kepada dirinya, maka kita akan tidur di mobil, kata Habib Umar. Begitu dahsyat akhlak. Perhatikan hari ini, berapa orang bersengketa tentang masalah tanah bertahun-tahun, sampai 7 keturunan tak selesai-selesai.
Udah banyak pula orang yang mati, enam keturunan ke atas mati tapi tak selesai-selesai. Tapi memang ini perlu memiliki iman yang kuat. Tidak serta-merta bisa langsung seperti itu. Apa yang bisa membuat keimanan itu setebal itu? Ternyata kecintaannya kepada Allah sangatlah luar biasa. Kita lihat lagi Rabi'atul Adawiyah yang sangat luar biasa kecintaannya kepada Allah, sampai-sampai dia pun tak bisa lagi membenci setan. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun kita tidak sampai menuju kepada Rasulullah, akhlak kita minimal seperti Umar, tidak juga seperti Umar, mungkin seperti Rabi'atul Adawiyah, tidak juga mungkin seperti Rabi'atul Adawiyah, mungkin seperti Habib Umar, paling tidak mendekati. Supaya apa? Supaya kecintaan kita nampak dan menjadi persaksian di yaumul hisab kelak. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan ibrah, tarbiyah, pendidikan kepada kita semua, menjadi orang-orang yang benar-benar ikut Rasulullah, bukan hanya dari segi perbuatan, tapi ikut melalui perbuatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.